Saya mulai langsung, temanya klasifikasi menggunakan KNN. Sebelum bahas ke KNN, kali ini saya akan menanyakan ini ya. Jadi kalau di informatika itu ada mata kuliah namanya struktur data. Nah, di mata kuliah struktur data ataupun satunya lagi itu di mata kuliah matematika diskrit atau apa ya, seingat saya matematika diskrit itu membahas terkait tree. Jadi tree itu eh, ada node, kemudian juga ada vertex ya. Nah, bedanya dengan graph itu apa? Kalau graph itu node sama vertex-nya itu bisa ada arahnya, jadi ada arah. Nah, sedangkan tree itu enggak ada arah dan dia berlevel, jadi ada levelnya. Kalau atas sendiri berarti level induknya atau level 0, kemudian level 1, level 2, jadi satu baris ini semuanya level 2, satu baris ini level 3. Nah, ini nggak tahu ya, ini gambarnya gambar manual atau gimana. Kalau dari sininya sih bukan manual, ini adalah fungsi yang ada di skitlearn. Terus kenapa kok apa bergaris gitu loh. Intinya kalau tree itu enggak bergaris. Jadi murni hanya garis dan dia berlevel. Kalau seperti ini kayak grab. Grab itu berlevel. Maaf, kok berlevel, ada arahnya. Terus apa selain berarah juga ada juga yang tidak berarah. Itu yang mau saya sampaikan sih. Jadi apa kalau dari sininya ini memang murni fungsi yang ada di skitlearn, cuma nggak tahu kok munculnya bergaris ya. Ini tugasnya Pak Ade ya, tugasnya Pak Ade seperti ini. Ini pembahasan yang tugas kemarin. Terus untuk kali ini hari Jumat tanggal 9, temanya yaitu KNN. Kalau membahas KNN, cara kerjanya hampir mirip dengan naik bias. Sebentar, saya agak lupa apakah saya membuat diagramnya. Oh, enggak ada diagramnya. Mohon maaf. Saya tampilkan seperti ini aja. Ini, jadi bedanya kalau KNN, dia perhitungannya bukan perhitungan probabilitas, tapi perhitungan jarak. Nah, kalau kita membahas perhitungan jarak, itu banyak sekali model-model perhitungan jarak. Yang paling sering digunakan yaitu menggunakan perhitungan jaraknya adalah Euclidean distance. Selain Euclidean distance, ada juga untuk perhitungan jaraknya itu menggunakan Manhattan distance atau Block City atau apa Minkowski ya, Minkowski. Jadi kalau nanti mau ngecek rumus dari jarak Manhattan distance seperti apa, menghitung jarak apa Block City bagaimana itu sudah ada. Cuma saya nggak nampilkan beberapa rumus, yang saya pakai memang hanya Euclidean distance, di mana caranya adalah setiap variabel itu misalkan variabel input ya, variabel inputnya ada 3, berarti setiap variabel input tadi dihitung terhadap masing-masing baris data. Nah, ini baris datanya, ini data iris ya. Saya contohkan adalah data iris. Nah, ini dihitung. Jadi misalkan saya punya variabel inputnya ada 4 ini. Kemudian data yang saya inputkan
itu seperti ini, misal ini data input. Nah, kayak gini. Maka dia nanti setiap variabel ini dihitung terhadap variabel masing-masing, dikurangi, terus dikuadratkan. Kemudian ini karena ada sigma berarti ditambahkan. Terus sampai semua variabel. Kalau variabelnya 4 ya berarti sampai semua variabel 4. Nah, datanya ada 20 ya berarti dihitung setiap baris ya. Itu cara kerja dari apa KNN ataupun Euclidean distance. Jadi dia akan menghitung jarak. Jadi jarak itu hitungannya adalah selisih ya, selisih setiap variabel terus dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan variabel lainnya di akar. Itu cara kerjanya. Kalau menggunakan Euclidean distance. Misalkan nanti menggunakan jarak yang lain ya, cara kerjanya seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan cara kerjanya. Jadi NN itu ketetanggaan, K-nya itu berarti kita menentukan K-nya berapa. Apakah K-nya 2, apakah K-nya 3, apakah K-nya 4. Itu K itu menentukan nilai konstanta yang berhubungan dengan tetangganya. Jadi saya mau mencari tetangganya 4. Nah, berarti tetangga 4 tadi, misalkan data input saya ini, terus saya cari jaraknya, kemudian tetangga 4-nya itu kelasnya apa. Ya, yang paling banyak itu yang menentukan. Ya. Bukan urutan berdasarkan nilai jarak terkecil, bukan, tapi berdasarkan jumlah kelas terbanyak. Seperti itu. Misal saya contohkan lagi data, misal saya contohkan datanya harus dalam bentuk angka ya. Jadi untuk KNN datanya harus dalam bentuk angka. Misal datanya tidak dalam bentuk angka, dalam bentuk label. Tidak apa-apa, labelnya harus dirubah dulu dalam bentuk ordinal. Jadi angka yang berupa pelabelan, angka dalam bentuk simbol seperti itu. Nah, ini contoh data customer. Jadi kalau kita belajar data mining, data-data yang sering dipakai untuk contoh kasus ya biasanya ini data iris, kemudian ini data customer. Kalau data customer ini karena di awalnya datanya itu yang jenis kelamin itu dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini tadi contoh yang dalam bentuk kategori. Sehingga kita harus melakukan perubahan dulu ke dalam bentuk ordinal. Ini ordinalnya. Terus semuanya ini sudah dalam bentuk angka, jadi dibiarkan saja. Baru nanti kita melakukan proses perhitungan kalau ada data input. Jadi data input itu akan diproses jarak, jadi dihitung jaraknya. Ya. Seperti itu cara kerjanya. Saya contohkan cara kerjanya, misalkan masing-masing ini saya contohkan. Ini, maaf saya mulai dari awal. Ini datanya saya copy. Nah, oke, saya mulai dari inputan pertama, misalkan inputannya di sini ada variabelnya ada 4, variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan variabel 4. Ini saya kasih data inputannya. Ini saya inputkan 4, 2, 1, 1.1 misal. Ini nanti dia masuk kelas apa, maka langkah pertama kita hitung jaraknya. Ya. Kita hitung jarak, ini adalah jaraknya. Tiap baris ya, jadi data inputan ini dihitung, maaf. Data inputan ini dihitung setiap baris, jadi ini nanti barisnya ada berapa ya udah dilakukan ke sini semuanya. Terus baru diurutkan dari yang terkecil. Jadi ini caranya, karena tadi saya menggunakan distance, misalkan saya pakai distance, berarti SQR. Terus ini zoom dari variabelnya, variabel input pertama terhadap data inputnya, ini saya kunci.
Ini saya tambahkan kuadrat. Nah, kemudian variabel kedua, kurung, variabel kedua terhadap data inputnya saya kunci, terus kuadratkan variabel ketiga, kemudian dikurangi data inputnya saya kunci karena nanti digeser ke bawah terhadap seluruh data. Jadi biasanya kalau kita bahas KNN ada kelemahannya adalah dia kerjanya double, apa ya istilahnya, kalau datanya sebanyak 500 ya dia akan melakukan sebanyak 500 iterasi. Itu data tes 1 ya, data tes 1 baris seperti itu. Jadi dia butuh waktu yang lama. Dan variabel yang terakhir, ini saya kunci, selesai untuk memproses baris pertama. Nah, sudah dapat baris pertama, maka baris berikutnya tinggal geser banyak 150 data. Nah, sudah selesai. Kemudian dari data ini, maka kita bisa melakukan pengurutan. Jadi ini caranya, kita copy datanya. Ini kelasnya. Udah, ini kelas aslinya. Kemudian ini akan kita urutkan jarak berdasarkan jarak terpendek, terkecil. Diurutkan dari nilai terkecil. Kita sort dari data terkecil, yaitu jaraknya. Nah, sudah urut dari terkecil. Kok masih belum urut ya? Bentar. Nah, saya blok semua dari ini judul kolomnya. Nggak mau urut. Bentar. Saya copy datanya aja. Nah, sudah. Muka mau. Nah, sudah urut. Urutannya di sini akan mengurutkan dari jarak yang terkecil. Kemudian ini kelasnya, berarti kita cek misalkan kita menentukan tetangganya. K itu menunjukkan tetangga. Tetangganya misalkan saya menggunakan 3. Nah, 3 teratas ini itu kita ambil. Jadi kalau K-nya 3 berarti 3 teratas ini. Kalau nanti K-nya 5 berarti 5 teratas ini. Kalau K-nya 6 ya 6 teratas. Nah, dari K ini, misal saya tadi sudah nulis 3, maka berhubung ini outputnya sama semua, sentosa, berarti ya udah ini langsung jawabannya adalah sentosa. Ini cara kerja dari KNN. Sehingga ada istilah kelemahan dari KNN adalah dia akan membutuhkan waktu looping yang banyak sesuai jumlah data. Jadi satu inputan dia akan menghitung jarak terhadap data tesnya, data setnya itu sesuai jumlah data set. Kalau data setnya sebanyak 500, ya dia akan melakukan loopingnya sebanyak 500. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua yaitu kita harus menentukan jumlah K yang baik. Misalkan K yang kita tentukan 1, maka dia bisa
sentosa. Tapi kalau nanti K-nya 10, misalkan ini misal kelasnya beda-beda, ya berarti bisa juga nanti datanya juga berbeda outputnya. Dia mempengaruhi, jadi kelemahan kedua adalah jumlah K ini sangat mempengaruhi hasil akhir, hasil outputnya. Ini contoh apa cara kerja dari KNN. Nah, nanti misalkan kalau kita di Python-nya, bisakah menentukan kita mau menentukan jaraknya pakai metode ada. Jadi kalau di Python saya masih belum ke program, saya masih pakai library. Nah ini kalau kita tidak menggunakan apa istilahnya rumus jaraknya pakai apa, distance-nya pakai apa, maka dia defaultnya adalah menggunakan Euclidean distance. Nah, sedangkan kalau kita mau menentukan, oh saya nanti mau menggunakan Euclidean distance model yang Minkowski misalkan, berarti caranya yaitu menggunakan matrik. Nah, ini ada beberapa parameter-parameter yang bisa kita tambahkan untuk menambahkan model dari matriknya. Nah, ini matriknya. Jadi, matrik di sini itu bisa kita sesuaikan. Saya mau menggunakan matrik apa. Ini ada Minkowski, kemudian secara standar ya menggunakan Euclidean distance. Seperti itu. Nah, langsung saya mulai. Datanya harus dalam bentuk angka. Misal, sekarang saya contohkan adalah data iris. Data iris ini. Nah, kemarin data iris sudah pernah saya upload, jadi saya nggak perlu ngupload lagi. Bentar, saya cek lagi data iris. Nah, ini ya. Ini data irisnya. Saya buat file baru. Nama filenya tadi data_iris 2.csv. Bentar, saya cek lagi filenya. Ya, betul data iris 2. Saya tampilkan datanya. Nah, ini kedua-duanya, maaf, kedua-duanya. Kelasnya biasanya juga minta dalam bentuk angka. Nah, misal nanti ini kok dalam bentuk label, kadang nggak mau, kadang error. Kita coba aja kalau masih dibiarkan seperti ini. Ingat saya, dia nggak mau, dia tetap harus dalam bentuk label. Label angka maksudnya. Ya, tadi library yang kita panggil, bentar. Nah, ini kita panggil dulu fungsi KNN-nya. Kemudian tadi data X dan Y-nya belum kita tentukan. Kita tentukan dulu X-nya. Yaitu kolom 0 sampai kolom 4. Kemudian Y-nya kolom yang terakhir. Nah, ini kita lakukan proses training. Saya simpan dalam model sama dengan knn.fit Y. Kita coba, kalau nanti dia tidak berhasil, berarti Y juga harus dalam bentuk label encoder. Maaf, dalam bentuk label angka. Udah, berarti tidak perlu. Jadi yang perlu adalah hanya inputan. Jadi yang outputnya tidak masalah. Sama seperti kemarin naik bias yang inputan saja yang harus dalam bentuk angka. Angka label yang menunjukkan order
eh, ordinal enggak apa-apa juga. Terus selanjutnya kalau seperti ini itu kita enggak tahu ya, dia menggunakan ketetangan berapa. Jadi kalau kayak gini itu defaultnya adalah ya ketetangannya adalah 1 defaultnya. Ya. Tapi kalau kita menentukan dengan saya mau menggunakan defaultnya adalah maaf, ketetanggaannya adalah 2, 3, berarti di sini kita buat lagi, misal saya buat KNN 2 ini n underscore network. Nah, bentar saya tulisannya. Ini baru kita tentukan, misalkan tetangganya berapa. Misalkan saya pakai tadi 3. Terus tinggal melakukan training lagi, misalnya ini model yang kedua. KNN 2, maaf. Nah, ini. Jadi kita cek hasilnya bagaimana antara model pertama dengan model kedua untuk data tes. Ya, untuk data tesnya. Nanti sebentar. Nah, terus kalau nanti mau misalkan saya mau menggunakan, kalau seperti ini itu Euclidean distance ya. Jadi standarnya adalah Euclidean distance. Tapi kalau nanti kita mau menentukan, saya pakai apa Manhattan distance, apalagi ya, city block. Nah, itu kita tambahkan fungsinya yaitu ini di atas tadi. Nah ini, astagfirullahaladzim, maaf. Nah ini matriknya kita pakai apa? Misal kayak gini, min cos w misalkan, saya tambahkan, saya buat lagi model ketiga. Nanti bedanya apa? Kita lihat dari hasil outputnya. Model 3 sama dengan, ini ya, saya copy dulu. Terus di sini matrik, apa tadi tulisannya? Metrik. Nah, metriknya kita pilih apa misalkan. Nah, kita contoh misalkan. Oh, kalau kalau ini keterangannya, min cos w itu sama equivalent, jadi sama seperti standar Euclidean distance ya. Berarti coba kita cari lagi metrik. Bentar. Intinya saya pengen nyari yang tidak menggunakan apa bawaannya langsung gitu loh. Pengen saya itu selain Euclidean distance atau kalau ini tadi keterangannya metrik yang bawaan itu min cos w. Nah, min cos w itu ekuivalen dengan Euclidean distance. Bentar, ini maaf. Saya penulisannya bagaimana ya? Ini kan rumusnya. Jadi ini rumus dari masing-masing, misalkan pakai Manhattan, kemudian ini Euclidean distance, ini pakai cosine distance, ini pakai Jacob distance, Hamming. Cuma saya nggak tahu untuk manggil fungsinya. Bentar. Oh, ini tulisannya. Nah, misal saya pakai Manhattan, nanti kita cek bagaimana hasil modelnya. Ya, saya simpan di model 3 sama dengan KNN 3.
dot fit x, y. Udah training. Kalau sudah, maka mari kita cek hasil outputnya dulu, nggak usah akurasinya, hasil outputnya dulu dari masing-masing data tes. Untuk model pertama ini kalau standar itu berarti menggunakan satu ya, nilainya satu tetangganya, dan tetap menggunakan Euclidean distance, atau kalau di sini tadi istilahnya menggunakan mean Cosby. Terus yang model kedua saya membedakan dari ketetanggaannya, kalau distance-nya tidak ada perubahan. Nah, sedangkan yang model ketiga ini semuanya saya bedakan mulai dari ketetanggaannya ataupun distance-nya. Ya, kita coba data tesnya. Data tes tadi saya inputannya 4, 2, 1, 1.1. Bentar, saya inputkan X test 4, 2, 1, 1.1. Bentar, saya cek lagi. 4, 2, 1, 1.1. Udah. Terus ini kita tampilkan Y test 1, berarti model pertama itu model titik predik Y test. Kemudian model yang kedua Y test 2, berarti model 2 titik predik Y test. Model yang ketiga Y test 3, model 3 titik predik yes. Tampilkan masing-masing outputnya. Kalau sama ya berarti memang hasilnya sama, mungkin hanya beda di jaraknya, ya bedanya di jarak. Ini sudah, outputnya sama seterusnya semua. Berarti memang yang membedakan adalah nilai jaraknya. Mungkin kalau datanya lebih banyak dan lebih kompleks, bisa juga outputnya berbeda, bisa juga. Jadi cara membuat KNN, langkahnya seperti ini tadi, penjelasan secara teorinya, yaitu dia akan melakukan perhitungan jarak terhadap seluruh data set ya. Setiap barisnya dihitung, kemudian dia akan diurutkan dari jarak terkecil. Nah, setelah selesai diurutkan, baru dia akan lihat K-nya berapa. K ini akan melihat ketetangganya. Ketetangganya tadi kelasnya apa atau outputnya apa. Kalau outputnya yang terbanyak adalah misalkan setosa ya, berarti outputnya adalah setosa. Jadi dia lihat K ini untuk lihat tetangganya. Itu penjelasan terkait KNN. Nah, nanti kalau mau merubah, oh saya pengen hitungannya tidak menggunakan Euclidean distance, tapi saya mau menggunakan Manhattan atau yang lainnya. Sini sudah ada library-nya. Jadi ini cara memanggil library-nya ya. Dan ini sudah disediakan rumusnya ya. Terus apa? Kalau mau menampilkan hasil prediknya ya seperti biasa. Terus untuk melakukan akurasi, karena ini kita tidak tahu data aktualnya apa, jadi kalau mau menentukan akurasi tetap harus berdasarkan data aktualnya. Ya, saya baca dulu untuk manggil akurasinya. Dan data tes yang saya gunakan adalah baris 40, maaf ya, 40 sampai 60. Sama dengan iris
maaf ya, benar 40, 60. Intinya biar dapat 2 kelas. Terus kita lakukan uji coba akurasi 1, akurasi 2, ataupun akurasi 3. Ini saya simpan di YTS 1, berarti model 1. Terus YTS 2 berarti untuk model 2. Terus untuk yang model 3, nah, kita cek akurasinya masing-masing. Akurasi 1, akurasi 2 juga sama. Kita cek untuk akurasi 2. Maaf ya, ini belum ada YT-nya, data aktualnya. Dan yang terakhir model ketiga untuk ngecek akurasi 3. Nah, saya tampilkan hasilnya. Oke, sama kedua-duanya hasil akurasinya 1, artinya 100. Itu yang bisa saya sampaikan terkait KNN. Ya. Jadi temanya nanti langsung saya jadikan satu, KNN sama naik bias. Astagfirullah, maaf, SVM. Selanjutnya yang SVM karena di hari ke Kamis ya, Kamis. Jadi hari Kamis itu pertemuannya kan double. Hari Kamis minggu kemarin itu kita melakukan prediksi menggunakan SVM, tapi untuk yang regresi. Nah, terus di minggu kemarin saya sudah sempat menyampaikan bahwa SVM pertama kali itu untuk klasifikasi ya, klasifikasi. Nah, yang membedakan adalah fungsi untuk manggil atau library-nya. Kalau yang minggu kemarin untuk regresi, fungsi yang kita panggil yaitu ini, SVR, Support Vector Regression. Nah, sedangkan yang klasifikasi berarti nanti support vektor klasifikasi. Nah, untuk kernelnya persis ya. Jadi kernel itu untuk yang di bagian, bentar saya tunjukkan kernel. Nah, ini kernel itu untuk yang menentukan di mana fungsi dari perkaliannya. Nah, pada hari itu pernah saya sampaikan, cuma bukan yang di sini ya. Jadi kernelnya itu ada kernel linier, ada kernel RBF, ada kernel polinomial ya. Jadi kernel itu yang membedakan adalah di rumusnya. Ya, nanti rumus di sininya. Langsung saya mulai saja karena intinya hampir sama cara kerjanya SVM. Bentar saya tampilkan. Cara kerjanya dia tetap akan melakukan random nilai bobot. Nah, ini ya. Random nilai bobot di mana bobotnya sesuai jumlah variabel input ya. Variabel input saya misalkan ada 4 ya. Ini temanya kan iris, data iris. Berarti ya data keempat itu tadi ya, data keempatnya itu dicari pertama bobot, inisialisasi bobot atau nilai bobotnya random. Kemudian dilakukan proses perhitungan. Terus proses perhitungan ini itu
untuk mencari perubahan bobotnya. Nanti dia akan melakukan perubahan bobot, terus akhirnya mendapatkan nilai W-nya. W-nya berapa? T ini adalah target ya, target dari itu, dari kelasnya atau outputnya. Terus W-nya ini adalah bobot. Kalau B adalah bias. Jadi itu cara kerja dari SVM. SVM itu pasti identiknya dengan grafik. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Jadi grafik garis yang sering disebut dengan hyperplane. Itu untuk penjelasan secara teorinya. Nah, sedangkan untuk fungsinya, saya pakai data iris ya. Data irisnya sudah ada. Dan saya buatkan filenya. Kalau yang ini semuanya harus angka. Jadi mulai dari variabel input sampai variabel output harus angka. Ya, kalau yang SVM. Karena T-nya dihitung. Ini kan ada rumusnya. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini T-nya itu dimasukkan. Jadi harus dalam bentuk angka. Angkanya tidak harus ordinal. Maaf, angkanya tidak harus angka kontinu, bisa juga dengan angka ordinal. Jadi dilabelkan kayak gitu. Ya, biar enggak banyak nulis code-nya, saya ambil langsung data irisnya. Nah, ini SVM klasifikasi. Kemudian saya lakukan pelabelan. Sebentar, saya ambil datanya. Maaf, pelabelan library-nya. Pelabelan. Label encodernya hanya cukup di kelas output. Ya, di kelas output. Jadi tadi iris kolom ke, sebentar saya copy nama kolomnya. Kemudian saya lakukan perubahan label encodernya. Ini lagi datanya. Nah, seperti ini. Tinggal kita melakukan penentuan X, Y-nya. Saya ambil dari sini. Kemudian kita ambil library SVM-nya. Library SVM. Bentar, saya set dulu. Terus kita panggil fungsinya. Ini kita gunakan linier. Jadi kalau penjelasannya, kalau kita mau menggunakan kernelnya, berarti kernelnya ada apa aja. Ada linier, sebentar, ada penjelasan kernel. Nah, ini ada linier, ada poly, RBF, sigmoid. Nah, kalau misalkan kita gunakan yang linier, ya kita tinggal tulis kernel linier. Sudah, kemudian kita lakukan training. svm.fit ekomai. Nah, kalau sudah, nanti kalau kita melakukan testingnya sama seperti tadi ya, kita coba data tesnya. Ini baris ke 40 sampai 60.
Terus kita, sebentar saya ambil dari atas. Nah, kita lakukan uji coba. Model, titik, predik, data tesnya, XT, terus kita cek akurasinya. Di skor dari data aktualnya di kolom, maaf, di variabel YT, data hasil prediksinya di Y2S. Kita tampilkan. Nah, akurasinya sama 100%. Nanti kalau data yang lainnya, kalau yang saya garis bawahi ya, kalau data di SVM semuanya harus dalam bentuk angka. Baik itu dalam bentuk angka ordinal ataupun angka kontinu, tidak masalah. Nah, kalau yang KNN hanya variabel input yang dalam bentuk angka. Nah, ini cukup variabel inputnya aja. Sama seperti di algoritma naib Bayes hari kemarin ya, hari decision tree sama naib Bayes. Itu penjelasan untuk code-nya. Nanti saya share dan tugasnya juga saya upload di Trello sebentar. Jadi hari ini yaitu kita bahas KNN sama SVM. Nah, nanti untuk yang kita kasih tugas datanya yaitu data customer, asli data customernya nanti saya kirim, jadi perlu diolah dulu ya, perlu diolah dulu. Kalau yang ini kan sudah saya rubah dalam bentuk label ya, ini saya pakai Excel, nanti boleh menggunakan fungsi label encoder di Python. Bentar saya lakukan penyimpanan ini untuk bisa dikirim di Trello. Oke, sudah, nanti saya upload di Trello termasuk dataset dan tugasnya. Untuk hari ini, untuk teori dan prakteknya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Saya stop share Di dulu. Di Ya, KNN itu untuk K-nya ada justifikasi nggak, Bu? Misal kita pakainya K-nya 3 atau K-nya 4 atau K-nya 5 gitu? kita sendiri sih yang menentukan. Biasanya kalau kita mau penelitian, biasanya orang-orang kalau penelitian itu kita membuat sejenis kayak uji coba K berapa, kita buat uji coba seperti kayak kita menentukan clustering gitu. Kita uji coba K-nya paling baik yang mana gitu. Jadi kalau kita nggak, intinya kita tidak ada tujuan untuk mencari K yang terbaik berapa, ya udah langsung aja kita buat sesuai keinginan kita. Kita buat K3, K5, K4, enggak apa-apa. Oke. Ya. Oke sih. Ya. Ini Tapi kan majority voting itu kan berarti kalau datanya itu genap, berarti kan K-nya itu harus ganjil ya setahu saya ya. enggak bisa juga genap juga. Kalau misalkan ini kan data 140, kalau misalkan kita K-nya itu genap, berarti kan nanti kemungkinan ada kelas yang sama banyak, Bu. Maksudnya kelas yang seimbang. Biasanya tetap diambil urutan yang teratasnya. Paham saya maksudnya? Misal saya punya datanya 140, Iya. kemudian K-nya adalah 4. Nah, kedua-duanya sama jumlahnya, misalkan kelasnya ada 2, kemudian kedua-duanya sama jumlahnya, biasanya diambil yang teratas. Teratas itu berarti nilai dari jarak ya, jaraknya. Ini kan ada jarak. Nah, jaraknya sudah diurutkan, kemudian ini kan ada kelas. Berarti misal sama ya, nolnya, contoh kayak gini,
ternyata kelasnya ini nolnya 2 kayak gini, terus satunya juga 2, maka diambil yang teratas tadi jarak terkecilnya berapa gitu. Oke oke. Teratas di paling pendek gitu maksudnya Bu ya? Ya jarak terpendeknya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, karena memang kelemahannya KNN yaitu tadi di K sama di proses perhitungan jarak. Tadi kita sudah sampai di ini, nanti saya upload untuk HTML-nya di Trello sama tugasnya. Kadang saya nggak membuat file tugas dalam bentuk dokumen, karena ada yang pernah saya tulis di sini, dalam bentuk kayak gini, ditulis di halaman HTML-nya. Jadi mungkin di halaman HTML-nya ada, dicek. Tapi kalau memang nggak ada, ya berarti memang saat itu saya hanya cukup menyampaikan saja, gitu, nggak dalam tulisan, gitu loh maksud saya. Bentar. Kalau mau bertanya terkait code-nya, ini dari atas, ini baca data, terus, nah ini proses manggil KNN-nya. Maaf ya, saya stop share dulu sebentar. Saya upload ini code dan datasetnya. Ini hari ke-10. Dataset sama HTML-nya sudah saya kirim di Trello-nya.
Oke. Nanti kita akan belajar random forest nggak, Bu? Nah, saya belum pernah pakai random forest, jadi saya nggak berani ngajarkan. Oh ya, oke. Kalau algoritma unsupervised learning nanti kita akan belajar apa, Bu? Yaitu KNN saja. Karena kalau yang SOM, saya bisanya itu di MATLAB. Gitu. Ya. Jadi yang clusteringnya kita menggunakan hanya KNN. Sebenarnya untuk apa clustering itu kan ada juga hierarchical clustering. Cuma Hmm. saya hanya ngerti teorinya, untuk codingnya belum pernah nyoba. Jadi ya nanti saya usahakan lah Yang secara algo, ya. karena yang hierarchical clustering itu mudah, di teorinya mudah, tapi nggak tahu untuk code-nya di Python seperti apa. Nanti saya coba dulu. Oh kok KNN, Kamin ya, Kamin, Ya, Kamin, Kamin. Kamin. Sedangkan yang SOM itu saya bisanya di MATLAB saja. Belum pernah juga nyoba SOM untuk di Python. Karena dataset sudah saya kirim, ini sekalian saya kirimkan tugasnya. Sudah saya upload semua terkait tugasnya juga. Kalau mau untuk tanya, saya tampilkan lagi code-nya. Maaf.
saya salah tekan. Ini untuk yang KNN. Kondisi kalau di sana gimana ya? Terkait COVID. Bagaimana Bu Kusuma? Kalau Ibu kerjanya WFA atau tetap ke kantor? Selang-seling, Bu. Gimana? Kami selang-seling, maksudnya gantian. Oh, Kalau berarti ngajar tetap sih ke kantor. tetap online, tetap ada ke kantor, tapi kalau ngajar online. Oh, gitu. Tapi di sana apa banyak yang terkena COVID atau biasa aja? Saat ini kayaknya cukup banyak, Bu, sudah masuk zona merah. Jadi jam 9 malam sudah itu, maksudnya dilarang keluar sama pemerintah. Oh. Kita kemana-mana juga agak susah karena banyak pengekatan jalan. Jadi harus putarnya terlalu jauh kalau kita pergi. Tugasnya gimana, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya, Bu, ya. Iya. Masih belajar. Iya, mau tanya pun bingung. Kalau ada kesulitan enggak apa-apa, Bu, tanya aja enggak apa-apa. Oh, iya, Bu. Kalau mau share screen-nya enggak apa-apa, ini saya stop. Ibu, Iya. nilai akurasi selalu 0 ya, Bu? Saya nggak pernah dapat case nilai akurasi itu 0, gitu, Bu. Nilai akurasinya 0, berapa? Maksudnya nggak pernah gitu, Bu. Selalu emang kebetulan nilainya selalu 1 karena saya belum dapat logiknya sih, Bu. Ya, kalau ini kayaknya memang hasil akurasinya 100% karena mungkin datanya hanya ini ya, datanya hanya sekian, enggak seberapa banyak perbedaan gitu. Tapi kalau di kasus lain, contoh misalkan kayak kemarin data apa itu ya, ada yang data logistik atau apa ya, saya kok lupa. Itu akurasinya juga ada yang enggak 100% kok. Untuk kasus yang logistik.
Oke, coba nanti saya cek dulu yang logistik. Kalau nggak salah yang klasifikasi apa gitu, ada juga yang nggak sampai 100 gitu. Kalau yang ini memang hasilnya sama semua ya, hasil akurasinya 100. Ini saya Tapi kan tunjukkan tetap cara konsepnya manggil. tes. Gimana? Tetap kan konsepnya tetap tes terhadap prediksi ya, Bu? Iya, Tes aktual ya. Saya agak lupa ya kadang tugasnya kalau nggak buka harinya dulu gitu. Jadi agak lupa juga kemarin yang nilainya nggak sampai 100% ada atau enggak itu. Seingat saya ada kok. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti coba ini. Ya. Saya lihat lagi, Bu. Kalau Pak Yohanes murni dari informatika atau dari keilmuan apa? Bukan, Bu. Saya basicnya telekomunikasi, Bu. Oh, telekomunikasi. Iya. Ini Tapi kalau telekomunikasi apa tetap ada coding ya? Seingat saya kok kayaknya ada nyangkut enggak sih, Bu. ke. Cuman karena saya lagi sekolah, kayaknya telekomunikasi sudah saturasi, Bu. Oh, Jadi mungkin coba banting setir sedikit, nggak banyak sih. Cuman memang harus belajar coding dari awal. Tapi kan semua bisa dipelajari, Bu. ya. Oh, berarti ini sedang studi di mana kemarin, Jerman? Iya, Bu. Kebetulan masih studi, Bu. Masih belajar. Oh. Ya, sambil kerja sedikit, Bu. Ada lagi yang mau ini tanyakan untuk code-nya. Kalau code-nya kayaknya bisa ya dilihat dari HTML-nya. Iya, Bu. Kita pelajari dari HTML sekarang, Bu. Iya. Sama mungkin tambahan, Bu. Kan saya beberapa code Ibu yang tugas itu saya improve, Bu. Karena beberapa tugas Ibu main di Excel, karena memang saya basicnya masih baru di Python, saya buat coba lihat-lihat beberapa dari Stack Overflow. Ya, saya jadi ngeditnya kalau Ibu lihat mungkin saya banyak ngedit di Python-nya, bukan di Excel-nya, Bu. Iya, Nah, maksud saya apa. terkait penilaian, feeling saya sih benar, tapi kan nilainya nggak sempurna. Saya bukan orientasi nilai sih, tapi orientasi hasil sih. Kalau nilai mungkin saya nggak lihat lah nilai itu, tapi maksudnya takut saya salahnya di mana, takut saya ada pre-processing saya di Python yang bukan tidak saya sama dengan Excel. yang itu bentar, saya kalau ngecek itu sebentar.
Atau Di mungkin nanti ada note-nya aja Bu di ya mingguan lah, nggak mesti tiap hari kan Bu. Kalau memang Ibu mau ngasih note sambil dikoreksi gitu ya. ya kira-kira kesalahan di mana, karena kan kalau Ibu lihat saya satu hari ini karena emang nggak kerja saya 3 hari saya kerjain langsung sekaligus, tapi memang saya banyakkan saya modifikasi di Python-nya bukan di Excel. Kan kalau nggak salah di hari ke-5, 6, 7 Ibu banyak edit di Excel-nya. Nah, takut saya coding saya untuk pre-processing-nya ada yang salah. Karena memang terus terang kan saya juga nyari-nyari di beberapa Stack Overflow kenapa harus ngisi kayak kemarin Ibu ngilangin angka 0, terus mengganti nilai 0, mengganti nilai strip dan beberapa kayak gitu-gitulah case-nya Bu. Kalau saya mainin di Python takutnya ada yang salah. Itu aja Bu. Bentar, masukannya. saya nanti sambil ngoreksi lagi ya. Karena kalau nggak salah itu ada yang salah waktu contoh di logistik regresi. Itu ada, itu hari apa itu ada. Nggak sama. Jadi antara hasil saya dengan hasil itu nggak sama. Saya nggak monoton hanya ngelihat dari preprocessing-nya sih. Kalau di preprocessing-nya ada yang di apa ya, kayak intinya ada yang itu enggak perlu dilakukan tapi dilakukan. Nah, itu yang beda akhirnya nanti. Itu ada. Untuk Nah, yang itu mungkin karena saya challenging-nya di situ, Bu. Kalau saya ngeliat beberapa Ibu yang rubah di Excel, saya challenging-nya karena masih baru belajar. Saya coba-coba cari-cari. Takutnya memang pertanyaan yang saya kutip dari googling ini takutnya ada yang salah gitu, karena nanti kan pasti kan ujung-ujungnya semua processingnya salah, takutnya ke bawahnya salah Bu. Itu sih takut saya. Oh. Nanti saya koreksi lagi ya di mulai hari. Kan tadi ngirim langsung satu hari tiga kali 3 atau atau 4 gitu ya. Karena saya hari ini libur Bu, makanya saya kejar ini. nanti saya cek lagi. Ingat saya ada juga yang arsitektur juga. Kalau yang hari apa itu arsitektur arsitekturnya nggak sama, jadi kita diprediksi pakai TensorFlow ya. Sebentar, itu hari Senin kalau nggak salah, hari Senin. Nggak mau tampil. Misalnya buka. Oke, nah ini tuh inputnya. Jadi cukup satu layer hidden. Nah, tadi dibuatnya 2, 7, 1 persis kayak gini. Padahal ini harusnya 2 itu enggak perlu dideklarasikan di TensorFlow-nya. Itu ada yang beda. Ya. HTML-nya mana ya? Sebentar, nah ini. Loh, ke download HTML. Bentar, saya buka lagi aja. Iya nggak apa-apa Bu. Karena kayaknya pre-processing di Python menantang juga Bu buat yang baru-baru kayak saya nih. Ya, memang pre-processing itu banyak cara. Salah satunya kalau dengan Python kadang kita harus ngerti ini ya, code-nya bener atau enggak. Kadang kita sama-sama nulis. Contohnya kasus kemarin kan saya ngerubah ke S-type itu enggak mau. Akhirnya saya pakai Excel. Ini saya tampilkan. Maksudnya ada yang kelirunya kemarin di bagian mana itu, seingat saya di sini. Deklarasi. Nah, ini. Jadi yang kita pakai cukup yang ini. Jadi misalkan di situ tugasnya 7 node. Nah, pakainya yang ini. Yang ini. Jadi 2 itu sudah bawaan dari inputnya. Tapi nah, depannya sedangkan yang ARNN ya Bu? Ini pakai neural network. Model. Pakai TensorFlow. Gimana maksudnya? Kan ini ada yang depannya ARNN. Kalau nggak salah di atasnya bukan ARNN ya Bu? Iya, yang atas beda lagi. Nah, ini model, atasnya model. model. Iya. Ya, yang dipakai acuan yang di sini. Yang ini. Karena yang kita deklarasikan cukup hidden, jumlah node-nya berapa, terus layer output-nya gitu. Nah, karena prediksi cukup kayak gini, enggak perlu aktivasi.
Oke Bu, nanti coba saya belajar lagi Bu. Makasih koreksinya Bu. Ya. Ini yang terkait hari Senin. Terus ada lagi, ada lagi itu sebentar, saya juga agak lupa ya kalau nggak salah. Ini yang koreksi hari Senin. Karena saya Terus kayaknya cukup challenging juga untuk pre-processing. Terus yang logistik itu hari 7. Sebentar. Logistik itu datanya yang dipakai adalah data fraud. Bukan ya? Data apa ya? Tugasnya itu. Bentar, saya cek dulu. Oh, enggak ada filenya. Nah, saya kok lupa ya di mana file tugasnya. Betul Bu, itu kalau nggak salah yang ada di zip-nya itu Bu. Di bagian mana? Yang employee itu Bu, employee attrition yang HRD itu loh Bu datanya. Oh ya. Iya itu juga saya awalnya mau nanya, cuman begitu saya nonton video Ibu itu ada di zip filenya, jadi saya ada di Kaggle. Terus saya dapat filenya zip saya ambil CSV-nya. Kalau nggak salah gitu Bu, tapi Ibu nggak upload di Trello. Karena saya ngikutin di videonya dapatnya Kaggle Bu. Oke, berarti tugasnya harusnya di file itu sih. Sebentar. Logistik. Saya cek di sini logistik. Oh, enggak, saya tulis dalam bentuk dokumen ya. Kok saya Iya enggak? betul Bu, nggak Ibu tulis. Karena Ibu kalau nggak salah bilangnya data employee ya, yang ada jarak dari rumah, kalau saya nggak salah. Betul. Itu dari Kaggle Bu downloadnya. Ibu nggak share di Trello, tapi di video Ibu dari video Ibu itu saya lihat recordingnya dari Kaggle Bu. Makanya saya ngambil juga dari Kaggle. Harusnya saya kirim itu hari ke 7. Kok nggak ada ya? Atau di exercise? Oh, ini. Pasti lama. Bentar. Nggak mau tampil. Nah, ini seingat saya yang di sini itu sudah benar untuk proses melakukan pengambilan datanya, kan dia ngambil cukup intinya disamakan jumlah kelasnya, diimbangkan. Iya, di Terus sini saya yang pre-processingnya yang itu ya, 225 kalau saya nggak salah ya. Itu sebenarnya bukan masalahnya di situ sih, masalahnya adalah di sebentar tugasnya. Bentar. Enggak Bu, nanti di note aja Bu, karena kalau saya kan nggak orientasi nilai, cuman saya bisa gitu. Jadi karena saya penasaran kok nggak, kayaknya ada yang salah kalau nilai nggak 100 kan, tapi nah ini kan saya beberapa ada. Nah itu Bu, kan saya bikin value-value yang baru. Nah, kayak di intinya itu ada proses di sebentar. Nah, ini di sini ini loh, kenapa kok dilakukan label lagi gitu kan, dia sudah dalam bentuk 3 dan 4, tidak perlu dilabelkan gitu maksud saya. Akhirnya nanti akurasinya berkurang ini. Kalau di saya nggak segini. Gitu. Kan beda data, akhirnya kan beda kan. Maksudnya jumlahnya kan mempengaruhi nanti. Betul, ini kan minta balancing Bu. Gitu. Kan ini kan 225. Nah, kalau di saya kan enggak 225, saya pakainya kan betul 200 kalau salah Ibu ya.
Selisih yang Ibu bilang intinya 2,5% beda. kalau saya nggak salah. Ya. Nah, terus yang membedakan lagi di sini, ini enggak perlu seharusnya. Ini enggak perlu dilabelkan. Langsung. Jadi istilahnya udah biarkan aja seperti data ini. Jadi yang ini sudah selesai, di kita hanya D1 cukup ini motong tugas. jumlahnya tok. Gitu. Motong jumlahnya tok. Akhirnya beda nanti, hasil akhirnya beda. Hasilnya, Walaupun ya, akurasinya di sini sudah muncul tapi Udah. selisihnya jauh. Karena 2 kali ya, Bu. 2 kali di feed ya. Iya. Oke, ngerti, Bu. Gitu. Clear, Bu. Ya, itu terkait. Makasih, Bu. Ya. Terus kayaknya udah ya, yang hari 8 belum. 8 itu decision tree. Naik bias, terus ini decision tree. Ini kurang 2. Amit, maaf. Oke, itu kalau terkait tugasnya. Mungkin kalau ngolah data itu banyak ini ya, mungkin banyak code yang bisa kita explore. Kadang apa istilahnya, antara tiap orang beda code-nya, tapi intinya kalau hasil akhirnya sama enggak masalah. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Untuk kuisnya modelnya seperti apa ya, Bu? Dan durasinya berapa lama ya, Bu? Ada yang nanya juga tuh di grup, Bu. Saya belum baca grup. Kalau kuis, nah itu kayaknya saya lebih banyak juga nanti ke teori, mungkin ngitung. Terus untuk yang di code-nya mungkin hanya sejenis kayak pertanyaan library-nya aja sih. Itu lebih banyak ke teori untuk ini, karena setiap harinya kan sudah melakukan coding-nya atau programnya. Biar seimbang antara teori dan coding-nya, maksudnya gitu. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang SVM seperti ini? Ini data customer yang tugas sekarang, yang filenya yang social network itu ya, Bu? CSV. Oh, saya salah nulis, Kak. Kayaknya kok datanya ya benar kan, datanya. Oh, saya salah ngupload kayaknya. Sebentar. Stop. Saya salah ngupload. Intinya Pak, ini data ini sih. Betul, Bukan Bu. itu Sama, ya? Bu. Sama, Bu. Sama, iya. Sama. Cuma namanya Ibu, nama filenya social network. Oke. Clear, Bu. Ya, ini terkait Bu. Customer intinya kayaknya tetap
Saya ngomongnya customer karena tahu saya data customer. Kalau memang jumlahnya, saya belum pernah ngecek jumlah yang data customer ini. Kalau memang nanti jumlahnya nggak seimbang, diseimbangkan dulu. Karena saya memang belum ngecek data ini, jumlahnya seimbang atau tidak. Ini jumlah yang 0, ini jumlah 1. Ntar saya coba jumlahnya sama. Nah kayak gini, ini kan nggak seimbang, nanti bisa juga diseimbangkan. Antara jumlah 0 kan lebih banyak, nah mungkin ini dikurangi, jadi mungkin ini yang 150, yang ini 143, boleh. Atau kedua-duanya disamakan 143 juga boleh. Intinya cek dulu datanya sudah seimbang atau tidak. Kalau belum seimbang, diseimbangkan. Gitu. Biar model yang kita hasilkan lebih bagus. Oh, jadi datanya harus balance dulu ya, Bu? Sama kayak waktu hari ke-7 itu ya, Bu? Ya, karena biar seimbang itu tujuannya biar model yang kita dapat itu bagus gitu loh. Jadi cara yang paling mudah menyeimbangkan kan udah yang paling banyak dihilangkan gitu aja. Tapi kalau mau menyeimbangkan dengan cara jumlahnya ditambah berarti kita harus nambah data ini dengan ya tadi di rata-rata misalkan nah ini contoh ini dicari rata-ratanya nambah berarti baris ke sini. Tapi kalau model kayak gini kan kita ngolah Excel dulu nih. Ngolah Excel kan lumayan. Nah, biar enggak ngolah Excel ya udah cara yang paling cepet hapus yang 0. Nah, gitu aja. Itu. Oke, Bu. Berarti cara yang kemarin bisa juga saya pakai, Bu. Cara yang tadi, motong. Heeh. Kalau enggak ada yang ditanyakan, boleh diakhirin ya. Atau ada yang mau tanya lagi? Ada, Bu, sebentar. Ada chat dari Pak Ade tuh, Bu. Pak Ade tanya apa, Pak? Ada chat, cuman dia mikrofonnya rusak, Bu. Coba saya baca, Bu. Dia nanya gini, Bu. Izin tanya, Bu, untuk tugasnya, variabel inputnya apakah user ID masuk? Dan apakah boleh dideklarasikan dari awal untuk semua variabel menjadi number atau ordinal semua? Kalau yang user ID enggak perlu. Kalau yang user ID, kalau yang variabelnya sebisa mungkin dibuat kayak gini aja. Jadi lebih enak nanti gender, age, estimasi, purchase. Jadi hanya ngerubah yang di gender aja. Sebentar saya tampilkan data aslinya ya.
Nah, data aslinya ini tidak perlu dipakai yang user ID. Cukup ini. Terus yang dirubah cukup ini aja. Jadi ini dirubah dalam bentuk angka yang diproses pertama ini. Kemudian proses yang kedua dibuat label. Maaf kok dibuat label, dibuat seimbang antara jumlah kelasnya. Kelas 0 harus sama dengan kelas 1. Boleh selisih itu, selisihnya paling enggak itu 2,5%-nya. Jadi misalkan 2,5%-nya adalah, misalkan data saya 200, 2,5%-nya berarti selisihnya sekitar 50. Gitu. Itu terkait pertanyaan user ID. Terus kalau yang ini karena datanya sudah dalam bentuk ini, mana tadi ya datanya? Datanya sudah dalam bentuk 0 dan 1, ini tidak perlu dirubah sama sekali. Udah dibiarkan seperti ini aja. Tetap bisa diproses. Gitu. Tapi kalau yang SVM misal ini misal ya. Ini datanya ternyata outputnya ini misalkan melakukan pembelian, satunya tidak melakukan pembelian, maka perlu dirubah ke 0, 1 atau dilabelkan angka. Berhubung ini sudah label angka, udah dibiarkan. Yang hanya diproses cukup ini dan membuat seimbang gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Bentar Bu, coba tanya Pak Ade. Kalau ini maksudnya, kalau KNN itu cukup yang variabel input aja, yang intinya dalam bentuk angka. Outputnya nggak apa-apa string. Kalau SVM input output harus bertipe angka. Oke, clear Bu. Cukup ini Bu. Makasih Bu. Ya, saya juga terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Makasih. Malam Ibu.